Nah, rata-rata cowok perut yang buncit. Mhm. Kenapa sih? Aku mau nanya dokter Livia dulu ya. Kenapa sih perut cowok itu bisa kayak buncit? Semakin berumur tuh semakin buncit menurut aku. Oh iya. Kalau menurut Dok Liv gimana? Eee, Karena apa? karenanya ya, kalau Mhm. karenanya sih karena memang secara bentuk tubuh, hormonal, struktur tubuh lah ya, Mhm. emang cowok itu secara anatomisnya deposit lemaknya kebanyakan ya di sentral, di bagian perut situ. Sedangkan kalau perempuan juga lebih ke arah panggul, lebih ke arah lengan seperti itu. Dari hormonalnya, dari bentuk tubuhnya memang kayak gitu sih. Sebenarnya nggak ada patokan yang benar-benar oh kamu start umur segini baru boleh dilamsif gitu. Tapi menurut aku sih mungkin lebih ideal kalau misalnya dia udah dewasa atau dewasa muda. Karena ketika kita masih di bawah itu kan memang metabolisme juga masih tinggi, juga masih bisa diubah dengan cara diet yang benar dan olahraga itu masih lebih cepat turunnya dan mencapai body idealnya juga lebih gampang kayak gitu-gitu. Jadi yang kayak gitu menurut aku sih belum perlu ya untuk dilakukan tindakan manipulasi dari luar untuk menurunkan. Beauty Pod by Youth and Beauty. Hai Beauties, welcome back Hai. di Beauty Pod ya. Kali ini ketemu lagi sama Igo di sini dan juga ada Adek di sini. Ada Adek juga di sini. Hari ini di Beauty Pod kita masih terus ngomongin seputar beauty gitu. Tapi nggak melulu beauty ya, kayak di podcast-podcast Beauty Pod sebelumnya gitu. Dan untuk kali ini, episode hari ini nih, kita bakal ngomongin soal body contouring gitu. Body contour. Jadi karena memang untuk perawatan estetik sendiri ini sebenarnya tuh bukan soal mengubah bentuk ya, tapi merawat, menjaga dan juga maintaining dari apa yang sudah kita punya tanpa merubah bentuk apapun dari yang kita miliki gitu. Nah, hari ini tamu kita nih spesial banget nih Pak Ade nih. Kenapa Gitu. tuh Pak Igo? Karena kita kedatangan 2 orang dokter yang memang spesialitasnya itu soal body contouring gitu. Dan please welcome ada Dr. Merlina Juhedi Yeay. dan juga Dr. Livia Saputra lagi. Anda ini ya, nyaman ya. Halo. Nah. Host ketiga ya. Iya. Jadi segala Nagih ya. Dokter Livia nih, wah gila terima kasih banget ya dok. Sering banget nih mampir ke sini ya. Thank you loh dok. Karena kenapa kita ditemenin sama Dok Livia? Karena bintang tamu kita dokter. Dokter nyambung. Kalau Betul. kita siapa mau nyambung ke dokterin? Ya. Iya benar. Makasih ya dok udah di sini terus ya nemenin kita ya. Iya, saya juga bersyukur ya masih diajakin podcast terus. Iya betul. Tapi nggak cuman Dok Liv yang nanya juga ke Dokter Merlin, tapi Dok Liv juga ada yang kita mau tanya-tanya Betul. juga, ya. Jadi ini di episode kali ini kedua dokter-dokter cantik ini, Dok Chan ini akan berkolaborasi untuk menjawab Asik. dari rasa penasaran kita nih. Betul. Netizen juga nih, beauties juga soal body contouring. Kalau memang Dokter Merlin nih spesialis di lamsif ya dok ya. Gitu. Kalau Dokter Livia di gizi. Betul. Sama kayak kita. Enggak ya? Pasiennya Aku kan kan- ya Oh iya. sangat bergizi. Kebanyakan. Kayaknya ngambilnya kebanyakan kayaknya ya. Too Gizinya much. over gizi. Iya. Beauties, tadi kita udah kenalan sedikit ya sama Dok Merlin dan juga Dok Livia. Tapi untuk Dok Merlin sendiri nih kan baru ketemu ya sekarang ya. Kalau sebelumnya udah sering banget nih ketemu sama Dok Livia. Gak usah di-emphasize gitu. Bolak-balik apa ya? Bolak-balik. Tapi beneran loh, siapa tahu kan ada beauties di sini juga Iya. masih belum tahu siapa itu Dokter Merlin gitu. Iya Taunya dong. hanya di sosmed doang. Betul. Kali ini perdana main ke Beauty Iya. Pod. Boleh kali kenalan dulu Coba. sama Kenalan dokter dulu cantik ya. kita. Merlin. Dokter Silakan dok. Juhedi. Sepatah dua patah kata. Udah berapa lama sih dok praktek di Youth and Beauty? Udah sekitar 2 tahun. 2 tahun. Iya. Oh lama tuh ya. Lama banget ya, 2 Lama tahun banget juga ya. ya. Biasanya Udah- ngerjain apa aja dok kalau misalnya di Youth and Beauty? Biasanya sih tindakan estetik ya umumnya. Cuman memang lebih khususnya sih tindakan lamsif. Kalau Oke. misalnya ini. Berarti nggak cuma estetik tapi lamsif ya. Justru malah fokusnya di lamsif. Kebanyakan kan orang kalau misalkan tahu lamsif itu hanya sedot lemak aja. Kira-kira ada gak sih pengertian lebih dalamnya tentang lamsif ini?
Kalau misalnya sama liposuction atau sedot lemak biasa, biasanya ini bedanya sih ini mungkin lebih minimal invasif karena ini menggunakan lokal anesthesia dan kebetulan di klinik kami juga dibantu oleh laser. Jadi kayak laser assisted minimal invasive liposuction. Jadi lebih oke sih ya karena mungkin pasiennya juga masih sadar jadi kayak lebih Oh nggak di bios Lebih gitu ya dok nyaman ya? buat Ya, pasiennya ya lebih dok ya. Itu emang nyaman banget meskipun dalam keadaan sadar, tapi kayak ya nggak berasa sakit. ya betul. Iya, biasa pasiennya bisa ngobrol sama dokter Merlin, bisa sambil nyanyi-nyanyi Bisa dengerin sambil musik nonton, gitu ya. dengerin Ah. musik Oh, karena buat pasien secil mungkin. Iya, Iya. kecil lah ya dok, yang minimal pain gitu, minimal invasif sama dengan minimal pain kurang Iya. lebih lah ya dok Nah, ya. dan biasanya dengan ngobrolin apa dok? Kok pengen tahu aja sih? Kalau gitu daftar dulu jadi pasien dokter Merlin. Kamu nih jangan-jangan privacy Iya pasien. dong. kamu disedot sama dokter Merlin. Mungkin apa nih? Aku disedot dari sini ya dok ya. Dimasukin apa dikeluarin? Oh, Ada gimana? Spicy. mungkin sebelum lebih jauh dikit, dokter Merlin ini spesialis dermatologi venerologi, betul ya dok ya? Betul, betul, Dan betul. certified di LAMSIF karena nggak semua dokter kulit bisa melakukan LAMSIF, betul? Tanpa sertifikasi itu, Iya ya. gitu ya. Ya. Walaupun tindakan liposuction sendiri sebenarnya yang certified atau berkompetensi untuk melakukan dan diakui itu biasanya dokter bedah plastik dan dokter SPDVI, dokter Oh kulit. iya, biasanya. jadi kalau dokter umum doang nggak boleh gitu. Emang ada ranahnya masing-masing. Berarti dok Merlin ini SPDVI ini. Betul. Itu apa sih dok? Spesialis dermatovenerologi estetik. Tadi udah dijelasin dok. Iya tadi gue sebut nih udah mau. Enggak. Pakai Tolong, saya sabar. Bapak agak mikirnya agak Enggak. lama. Jadi enggak apa-apa. Sorry. Slow. Venerologi. Nah, aku ingatnya sampai venerologinya aja. Iya. Ya itu udah selesai sih. Kalau misalnya Kan kamu dermato- mau ini ya E-nya estetika. estetika. Oh, estetik menangkap bukannya semuanya depannya ya. estetik enggak ya? No. Ya, kita Oh, jadi- pindah Kalau ke bahasa pertanyaan Indonesia. selanjutnya aja kali ya. Bahasa Indonesia ya, estetika. Estetika. Oke. Kalau Tapi menarik banget kalau misalkan tadi kan anestesinya dikit apa gimana penyebutannya ya? Kalau dikit berarti masih ada pain dikit dong. Apa sama sekali nggak berasa apa-apa saat di LAMSIF? biasanya sih pas tindakan mulai kan kita anestesi lokal sedikit ya untuk Iya. melakukan sayatan dan supaya kanulanya bisa masuk. Nah, nyerinya mungkin pas di awal. Oh, Cuman pas nanti besetan itu. Iya, nanti ketika sayatannya udah ada, ketika kita mulai masukin kanulanya, mungkin pasien mungkin akan ngerasa agak kurang nyaman karena dia merasa mungkin ada sesuatu yang kayak masuk-masuk gitu. Dan itu sambil disemprotin anestesinya ke area yang mau dikerjakan. Nah, nanti lama-lama setelah fully di anestesi, biasanya udah baal. Oh wow, dan dokter 2 tahun di Youth and Beauty sebelumnya juga doing juga ya dok Iya, ya betul. di tempat yang lain dan udah pasti terjamin sama dokter Merlin saat tindakan itu Betul. pasti minim banget untuk rasa painnya. Oh. Nah, Dok Merlin, kalau dari skala persentase ya, itu banyakan yang ditanganin untuk estetik wajah atau yang LAMSIF sendiri? Kalau untuk saya, Ah, ha-ha. Dok Merlin selama ini. Mm-mm. Imbang sih, cuman Imbang mungkin ya? karena LAMSIF itu hanya bisa dikerjakan oleh SPDVI, jadi cuman aku dan dokter Inneke Jane, jadi mungkin Di sini. jadi khususnya memang LAMSIF, jadi dikerjainnya sama aku dan dok Jane. Oke. Hmm. Nah, biasanya tuh dok, kalau pasien datang ke sini tuh, lebih seringnya tuh keluhan wajah atau justru keluhannya tuh rasa kurang percaya diri karena fisiknya yang plus size, kayak gitu dok. Karena biasanya kan kalau misalnya aesthetic treatment kan dia memang biasanya berhubungan sama konotasinya memang orang kan biasa treatment estetik Iya. untuk wajah ya. Hah. Jadi umumnya mereka biasanya sih datang karena wajah. Oke. Tapi nanti biasanya kalau misalnya wajahnya mungkin ada keluhan atau mungkin udah selesai, nanti baru mungkin dia juga ngerasa, oh mungkin kayaknya aku perlu juga deh, kayaknya badan aku nih ada keluhan juga mungkin di area-area Buat tertentu. kanker itu tadi ya, gitu. Atau tapi juga ada mungkin pasien yang memang merasa perlu, kayak memang bermasalah dari awalnya dan menurut dia memang itu mungkin sangat bermasalah buat dia, jadi dia datang memang untuk body contouring. Dan kayaknya seiring makin banyaknya pasien LAMSIF di Youth and Beauty, cukup banyak juga yang emang specifically konsul sama dokter Merlin atau dokter Jane untuk pengen LAMSIF gitu ya Betul. dok ya. Mm-mm. Tapi nih
Aku penasaran nih, rata-rata nih dari POV seorang dokter ya, Iya. 2 dokter gizi dan juga dokter body counter. Hmm. Nah, kalau misalkan dilihat dari berbagai pasien yang datang ke para dokter, rasa percaya diri mereka itu berkurang nggak setelah ditangani oleh para dokter? Berkurang? Justru harusnya bertambah dong Bertambah setelah dong, ditangani. sayang. Gimana nih? Iya ya, bertambah ya. Iya benar ya. Rasa percaya maksud saya mengklarifikasi nih. Makasih ya koreksiannya ya. Atau diterusin? Maksud saya, Aku bingung arahnya kemana, bukannya bertambah rasa percaya diri. Ada kayak berobat. iya ya, Kayak diri kamu agak mungkin diturunkan. kali ya. Jadi pasti maksud Maksud pertanyaannya awalnya nggak pede. Awalnya datang ke Kan? sini nggak Nah. pede, setelah konsultasi sama dokter Merlin dan dokter Via, Betul. percaya dirinya makin bertambah itu. Nah, Gimana? mereka itu pada merasakan itu gak? Iya, kebetulan kalau misalnya kayak aesthetic treatment kan memang selain wajah juga memang tubuh juga kan. Makanya jadi kalau misalnya emang kita ngerasa oh kalau misalnya wajahnya udah oke nih, udah bersih, udah menarik, tapi pasti akan lebih bagus lagi ketika proporsi tubuhnya Ya, proporsional. betul. Dan ketika dia punya itu dua-duanya wajah dan tubuh, secara otomatis pasti kepercayaan diri mereka juga akan meningkat. Sama lah ya dokter itu Betul, juga betul ya. banget sih. Kalau misalnya bicara badan juga banyak pasien yang kayak misalnya setelah diet atau setelah lamsif jadi berasa kayak, hey dok sekarang aku bisa pakai baju yang sleeveless loh. Kayak my arms look so much better. Jadi mereka juga lebih pede. Kayak Iya. foto-foto segala macam ya dok ya. Betul. Seneng dong pasti ngelihatnya. Oh pasienku nih yang tadinya nggak begini tiba-tiba pede nih pakai outfit apapun gitu ya. Iya, Happy gitu. dong ya. Berarti bisa gitu ya, nanti aku lamsif sama Dok Merlin, habis itu aku bisa pakai Pakai crop tank top. gitu ya. Bisa. Boleh. Aduh ngeri Boleh ya? deh. Tank top, crop Mau top. dipakai Boleh. di mana gitu? Before Eh. after. Keliling-keliling sini Anda diarak nanti Semua lama-lama. hal itu harus aku ceritain ke Oh kamu. iya. Oh, oke. Kalau itu mau Oke. Iya iya iya. Nanti ya pas kita kamu cerita ya. Iya, aku penasaran tuh kalau lamsif itu biasanya Dok Merlin tuh ngobrol apa? Iya iya. Pasien iya. itu kita ngobrol. Nanti Katanya sih dokter Merin suka nyanyi loh kalau pas lamsif. Jadi serius? mungkin Pak Igo bisa duet. konsen. Dia mah jangan ditawarin ngomong, bios total aja bisa. Jadi nggak usah ngomong jadinya. Takutnya ganggu ya. nggak konsen dokternya. Biar tenang gitu ya Iya, ngerjainnya. bios total aja kayak gini mah. Mungkin kamu boleh masuk juga. Jadi kita ngobrolnya bertiga. Rame ya kayak bukan tindakan ya. Kalau aku udah nggak bisa nanggepin dia, kamu ada di situ. Capek banget saya tiap hari ketemu dia. Kelas dong. Ikhlas. Iya, Luar iya. biasa. Dok, balik lagi kita ngomongin soal lamsif nih. Kan tadi ada wajah, terus juga ada lamsif juga. Nah, itu biasanya pasti diiringi dengan nutrisi dong. Gitu. Nah, biasanya tuh konsultasinya setelah lamsif itu apa nih stepnya? Apakah konsul juga sama Dok Livia untuk ngomongin soal nutrisi, kayak ya percuma dong udah diambil sekian banyak gitu kan lemak tubuhnya, tapi aku udah kehilangan sebaiknya banyak, aku makan lagi aja gitu. Itu pasti memang idealnya seperti itu ya, kayak gitu. Kalau Biasanya, di Youth and ya. Beauty sih emang biasa kita dapat konsul nutrition juga ya dok Iya. sebelum lamsif. Jadi semua pasien lamsif Memang pasti paketnya gitu. disarankan juga untuk konsul gizi dengan dokter Livi. Karena selain untuk mengecek ya konsistensi ini ya Body fat, composition-nya, body composition-nya, before after, dan juga untuk maintain hasil dari after lamsifnya dijaga dengan menjaga nutrisi. Biasanya nanti kita tetap menjaga hasil lamsif dengan lifestyle yang Ya. mendukung. Jadi biasanya dengan diet, olahraga kayak gitu. Jadi dietnya nanti dibantu dari dokter Livi. Berarti memang sebesar itu ya peran dari kita lifestyle, pola makan, dan juga metabolisme kita ya. Gitu. Jadi semuanya tuh memang harus imbang, harus dijaga kayak gitu ya. Iya betul banget, karena kalau misalnya kita bicara specifically tentang bentuk badan, pasti pola makan itu sangat mempengaruhi. Iya. Kayak misalnya kita bicara tentang body composition, apalagi dalam konteks weight loss, itu 80% adalah dari pengaturan makan, dan exercise 20 maksimal 30% lah. Jadi memang pengaturan makan itu penting banget. Terus kalau misalnya dari pilihan makanan kita sendiri, contohnya seseorang yang sering makan makanan yang kayak high fat, itu tentu metabolismenya akan lama-lama nggak bagus dan bisa Iya. kemana-mana lah efek Iya, sampingnya. Jadi emang sangat mempengaruhi gitu. Kalau misalnya lamsif emang dia untuk contouringnya, tapi kalau untuk nanti maintenance-nya ya mau nggak mau emang pasiennya juga harus ada perubahan gaya hidup. Oke. Dok mau nanya deh, misalkan kita makan tetelan gitu ya, kita makan lemak, itu apakah langsung jadi lemak atau kayak diproses
Nggak tahu ini pertanyaan. Gimana sih maksudnya, jadi menelan lemak di badan langsung jadi lemak? Menelan lemak sapi gitu. Langsung jadi Sapi. lemak bagian darah. Iya, kan kalau di masakan nasi Padang kan ada tuh Iya. tetelan-tetelan. Iya betul. Tuh, nah itu automatically langsung tambah lemak atau diproses dulu atau Iya, jadi sebenarnya apapun yang kita makan dalam tubuh kita itu kan akan dipakai untuk membuat energi gitu Oke. kan. Tapi kalau misalnya kita makan berlebihan kan berarti ada yang ekses dong, ada yang kelebihan kan. Berlebih, ya. Nah, kelebihan ini yang masalah, dan kelebihan ini baik kita masalah kelebihan nasi. Nasi kan bukan sumber lemak, dia sumber Ya. karbohidrat, tapi dalam Betul. tubuh kita semua yang kelebihan itu nanti di store-nya akan jadi lemak. Gitu sih prinsipnya. no, automatically kayak gitu. Betul. Kenapa? Tadi siang habis makan apa nih? Oh, kebetulan lagi Bukan. puasa 1 sih. kilogram. Bukan, Untungnya. Itu balik lagi ke banyak orang yang bilang gitu kan. Oh. Kambing, atau sapi itu fakta. makan serat terus gitu, tapi kok di badannya banyak lemak gitu. Makanya aku jadi kayak mengurangi serat karena kan enggak ya. Jadi meningkatkan daging. Kayaknya dia emang butuh konsultasi ke psikiater. Iya. Psikiater. Bukan konsul gizi Bukan ya. konsul gizi atau dua-duanya Psikiater ya. Dia boleh kok. Jadi aku lamsif, kamu maintain Sama kita panggil gizinya, dokter psikiater juga ya buat ininya. buat cerita. Betul. Oh, buat ngadeni dia ngobrol. Betul. Nah, tapi tadi menarik dari jawaban Dokter Merlin, nanti di-maintain sama Dokter Livia. Iya. Memangnya abis lamsif itu yang aku dengar-dengar sebagai orang awam di sini ya, aku sebagai orang awam tuh kebanyakan orang tuh bilang, abis lamsif itu bisa lo naik lagi berat badannya atau lemaknya muncul lagi gitu. Iya. Emang bener apa nggak sih, Dok? Betul, betul. Jadi kalau misalnya di area tertentu yang kita ambil, misalnya perut nih, abdomen kan. Contohnya. Nah, biasanya mungkin kayak ketebalan lemaknya, anggaplah misalnya kita hitungannya persen lah ya. Betul. Mungkin awalnya 70%. Ya. Nah, kita berhasil mungkin ngambil 50%-nya. Heeh. Nah, sisanya berarti kan 20%. Ya. Tapi mungkin kita anggap ketebalan di area lain seperti paha, mungkin lengan dan ini masih di 70, ya kan? Tapi nanti ketika kita menjaga berat badan kita stabil di berat badan yang sama, ini tetap 20. Dan mungkin yang lainnya tetap 70. Tetapi nanti ketika kita naik berat badan, mungkin Iya, kita iya, lagi iya. makan banyak atau apa, semuanya akan naik kan, otomatis semua naik. Jadi mungkin ini jadi 80, ya ini jadi 30. Jadi tetap bisa mungkin aja. Ya tetap harus namanya jaga makan Iya, juga ya berarti ya. Hmm. Nggak semesta-mesta abis Betul. lamsif langsung punya body ideal nih gitu. Ya kalau misalnya kita makannya jorok, terus juga makannya sembarangan ya naik lagi dong ya, Iya. percuma aja di lamsif. Makanya penting banget untuk konsistensi dan untuk menjaga berat Benar badannya tetap ideal. Nah, Dok, kalau biasanya tuh orang-orang mikir tuh kesalahan yang sering orang pikirin tuh soal lamsif tuh apa sih, Dok? Misalkan kayak tadi, oh ya udahlah gue nggak usah ngatur gaya hidup gue, nggak usah ngatur pola makan, gue tinggal naik, apa sih, Dok, istilahnya BMI Misconception ya, misconception tentang body lamsif fat gitu. ya. Ya udah tinggal disedot aja lemaknya, udah beres kan, kayak gitu lagi. Gitu, Dok. Apa sih kira-kira Biasanya orang berpikir bahwa mungkin dengan sedot lemak atau lamsif itu menurut mereka mungkin setelah lamsif itu mungkin bisa menurunkan berat badan mereka. Oke. Jadi kalau misalnya itu menurut aku itu juga salah satu miskonsepsi yang salah. Karena kalau misalnya lamsif itu tujuannya lebih ke body contouring ataupun body shaping. Jadi biasanya kita bukan tujuannya untuk nanti berat badan aku 70 nih. Nanti setelah lamsif mungkin 60 kayak gitu tuh enggak, justru itu salah. Karena tujuannya bukan menurunkan berat badan, tapi kita hanya menghilangkan lemak yang berlebihan di area tertentu yang mengganggu, yang kita pengen hilangkan biasanya gitu. Makanya dia lebih ke body shaping atau body contouring. Kalau aku boleh sedikit tambahin, mungkin emang bahkan lamsif itu correct me kalau misalnya salah, tapi indikasinya BMI-nya sudah di bawah 30 ya. Betul. Untuk body mass index-nya nggak boleh di atas 30, which is kalau 30 itu dibilangnya obesitas. Oke. Jadi pasien-pasien yang besar banget ya nggak bisa langsung tiba-tiba datang, aku mau lamsif dong, let's say BMI-nya 45. Itu nggak sesuai Nggak indikasi ideal. dan nggak bisa juga. Jadi memang mereka harus menurunkan berat badan dulu, ya lebih bagus lagi kalau udah makin dekat Betul. ideal Mendekati gitu ya. ideal, Terus ada bagian ataupun tertentu ini. yang masih kerasa mengganggu nih, kayak aku udah turun 15 kilo tapi kok perutku masih gede. Nah itu tepat banget untuk memikirkan bahwa mungkin mereka perlu lamsif seperti itu. Oh gitu. Berarti pasien- nggak kayak ujuk-ujuk aku, Dok Merlin aku lamsif dong. Iya, biar berat harus badannya turun gitu. Iya gitu. Hmm. Kenapa tuh, Dok, harus kayak gitu?
Justru memang seperti kata dok ini ya, karena nggak ideal nanti ketika kita BMI-nya masih lebih dari 30, masih obesitas, jadi semuanya besar. Nanti ketika kita hanya menguruskan di area-area tertentu itu juga kurang bagus proporsional kan ya. kelihatannya. Dan kita itu lamsif itu sebenarnya menyedot lemak di daerah subkutan. Jadi which is Oke. lemak yang lebih permukaan, superficial. Ketika kita obesitas atau berlebih, selain ada lemak subkutan juga ada lemak visceral. Dimana ketika kita mengambil lemak subkutan, lemak visceralnya pun sebenarnya masih tebal. Jadi itu pun hasilnya jadi tetap kurang bagus. Dan overallnya juga karena dia masih obesitas, hasilnya juga kurang bagus. Jadi makanya kenapa indikasinya adalah BMI yang kurang dari 30. Dan di atas itu sebaiknya memang menurunkan berat badannya dahulu dengan mengubah lifestyle, diet dan olahraga sampai mendekati ideal. Jadi pasien yang optimal dan cocok adalah pasien yang mendekati ideal ataupun mungkin agak sedikit overweight, tapi nggak sampai obesitas. Gitu. Oke, waktu itu kan Dok Livia pernah ngukur BMI aku berapa? Ingat? Nggak Takut ya? nanti saya dituntut Iya. lagi membuka rekam Body medis shaming. pasien, Oh, nggak iya. berani saya. Nanti kita ngobrol saat Iya. dulu ya. Yang itu mah nggak perlu dijawab. Enggak. Aku mau Udah tahu kan ya kira-kira BMI-nya berapa? Bisa kelihatan. Lihat Iya, aja di bawah iya. status kan. nanti bocorin aku ya. Nah, kalau tadi kan udah dikasih clue-cluenya. Umur berapa sih yang bisa untuk dilamsif? Startnya dari umur berapa sampai berapa gitu? Sebenarnya nggak ada patokan yang benar-benar kamu start umur segini baru boleh dilamsif gitu. Tapi menurut aku sih mungkin lebih ideal kalau misalnya dia udah dewasa atau dewasa muda. Karena ketika kita masih di bawah itu kan memang metabolisme juga masih tinggi, juga masih bisa diubah dengan cara diet yang benar dan olahraga itu masih lebih cepat turunnya dan Iya. mencapai body idealnya juga lebih gampang kayak gitu-gitu. Jadi yang kayak gitu menurut aku sih belum perlu ya untuk dilakukan tindakan manipulasi dari luar untuk menurunkan. Apalagi kalau mungkin masih ada anak-anak, teenagers masih masa pertumbuhan Betul. juga tentu nggak tepat ya kalau kita lakukan tindakan minimal invasif pun untuk mereka gitu. Tapi rata-rata pasien dokter di kisaran umur berapa, Dok? Sekitar 40-an ya, 35-40 ke atas biasanya. Oh, udah bisa dilamsif tuh ya umur-umur segitu ya. Jadi memang kebanyakan orang-orang umur segitu lemaknya yang ada di mana-mana intinya gitu ya. Dulu aku juga punya kakakku sih sebenarnya, kakak tingkat waktu di zaman kuliah mau wedding ceritanya. Jadi dia itu permasalahan di pahanya besar. Jadi waktu itu dia tuh sempat pengen lamsif juga. Akhirnya dilamsif. Memang benar kata dokter Merlin tadi untuk body contouring aja, bukan untuk penurunan berat badan, dan itu memang terbukti works sih di kakak tingkat aku waktu itu. Akhirnya dia langsif punya body ideal lagi, pahanya jadi kecil lagi. Nah sebenarnya untuk si posisi apapun lemak itu bisa diambil di area mana aja, Dok? Kayak misalkan Biasanya sih ada area-area tertentu yang memang umum bisa diambil, dan umumnya biasanya area-area tertentu memang menyimpan fatnya lebih banyak gitu dibandingkan area lain. Jadi biasanya kan daerah perut, daerah lengan atas, daerah bra fat ataupun love handle, daerah paha, paha dalam, paha luar,